Bismillahirrahmanirrahim. Kayak patang kasih ke sana. Ini Nabila. Maaf kasih ke Taruh. Biar soal pertama. Nanti tinggalnya juga di shoot biasanya gitu. belum. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya gede. Warabbuha alla yakuna ala udwin hailin bainal ma'i wal masuri kanurati wa shima'in Kak apa tuh? kanuratin Ya. wa syam'in wa duhnin jamijin wa aini habrin wa hina'in. Salah. Baca dulu ya, Kak. Iya, baca dulu lah. bahwa tidak ada atas anggota itu penghalang dengan lemai wal mausuli di antara ayat dan yang diwasuh kanuratin wa syam'in wa duhnin jamidin seperti kapur dan lilin dan minyak yang beku wa aini hubrin wa hinain dan zat tinta dan henna dihilafi dunia garin dengan lain halnya minyak yang mengalir aimaiin maksudnya yang cair ilam yasbut ma'u alihi sekalipun tidak tetap oleh air atasnya wa asari hubrin wa hinain dan bekasan tinta dan hina. Wallahu a'lam. Ya. Sekarang pertanyaan ini Rob ya. Ini aku serahin ke Teh Mumut nih. Ya, Sabrina. Iya, Sabrina. Ya. Coba Sadrina apa Sabrina? Oh, Sadrina. Coba jelaskan maksud dari yang tadi kamu baca. Tadi kan udah diterjemahin, sekarang maksudnya apa? Penjelasannya. Jadi di sini itu menjelaskan tentang syarat wudhu. Jadi kalau kita wudhu itu nggak boleh ada penghalang di antara air dan basuh. Jadi kalau di kulit kita ada penghalang, seumpama kapur, lilin dan minyak yang beku kan, jadi itu kan kayak air nggak masuk ke kulitnya. Jadi air wudhu itu nggak bisa masuk, jadi nggak boleh. Jadi tapi kalau seumpamanya minyak yang seumpama kalau kita pakai tinta terus udah dihilangin tuh tinggal bekas-bekasnya dikit aja, itu insya Allah masih masuk airnya, jadi boleh. Jadi kalau wudhu tapi kita ada bekas kayak ngecat gitu kan, kayak air nggak bisa masuk, jadi nggak sah wudhunya. Tapi kalau udah dihilangin tapi masih ada bekasnya dikit aja tapi airnya bisa masuk, berarti boleh sah wudhunya. Bagus. Nah, sekarang saya tanya Europnya ya. Kalimat hailun Europnya jadi apa? Jadi obat dari Kasarnya yang itu kan. Satu. Yakut. Ya. Kira-kira jadi Obat yakut. Maf'ul mubtada. Obat yakut. yang gede. Yang kedengeran. Apa jawabannya? 9. Obat yakut. Obat yakut. Tetot.
Tadi dia baca ulang gimana? Iya, baca ulang nggak sih? Baca ulang. Ganti soal kali ya? Ada soal. Iya, tadi udah kebaca soalnya. Dari awal lagi ganti yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqtalu ay muslimu mukallafu tahiru hadan bidarbi unuqihi in akhrajaha ay maktubata amdan an waqti jam'in laha in kana kasalan ma itiqadi wujubiha ilam yatub ba'da istitabati wa ala nafsi istitabati la yatmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'tamu wa yuqtalu kufran in taraka jahdan wujubaha ala yusalu wa la yusalla alaihi musuh. Artiin nih. Tadi belum diartiin, makanya saya ini sampai selesai aja dulu. Artiin ayo buruan. Dan dibunuh, iya maksudnya orang muslim yang mukallaf yang suci hal keadaannya sebagai hukuman had dengan menebas batang lehernya jika mengeluarkan ia orang akannya sholat maksudnya yang diwajibkan hal keadaannya sengaja daripada waktu jamak baginya jika adalah ia orang itu malas serta meyakini kewajibannya sholat jika tidak bertobat ia orang setelah disuruh tobat dan atas sunnah menyuruh tobat tidak menanggung oleh orang yang membunuh ia orang akannya sebelum bertobat akan tetapinya berdosa ia dan dibunuh ia orang yang malas sholat hal keadaannya kufur jika meninggalkan ia orang akannya sholat hal keadaannya mengingkari akan kewajibannya sholat maka tidak dimandikan ia orang yang juga tidak disolatkan ia orang atasnya. Iya. Maksud yang tadi kamu baca itu apa maksudnya? Jadi orang muslim mukallaf yang suci itu kalau misal dia malas sholat, nggak mau ngerjain sholat itu sebenarnya hukumannya dibunuh. Nah dia tuh udah waktunya sholat tapi nggak mau sholat, malas sholat gitu. Jadi sebenarnya hukumannya di sini dibunuh dengan ditebang batang lehernya. Terus Kalau misal dia meyakini kewajibannya sholat, terus dia tidak mau bertobat setelah disuruh tobat, padahal sudah disunahkan disuruh tobat. Jadi orang yang menyuruh tobat itu nggak menanggung dosa yang udah. Jadi dia kan udah ada orang nggak mau sholat, terus ada temannya ini nyuruh dia sholat tapi nggak mau sholat, terus dia udah disuruh tobat tapi nggak mau tobat juga. Nah orang ini yang tadi nyuruh tuh nggak menanggung dosa daripada orang yang nggak mau sholat ini, karena dia udah nyuruh dia sholat tapi nggak mau sholat, udah nyuruh tobat terus juga nggak mau tobat. Nah terus dia tuh tadi yang nggak mau sholat, yang malas sholat, dia dibunuh hal keadaannya kafir karena dia tuh udah meninggalkan sholat terus juga sengaja mengingkari kewajiban sholatnya itu. Jadi dia kalau misal udah dibunuh terus udah meninggal tuh orangnya, nah nanti pas udah mati nggak dimandiin terus nggak disolatin juga. Iya, betul. Maksud dari anwakti jam ini itu apa, Mak? Maksudnya apa? Jadi kan kayak ada ini sholat zuhur sama sholat asar kan bisa dijamak. Maksudnya bisa kalau misal nggak sholat zuhur bisa dikodok dijamak di asarnya gitu. Maksudnya kan tadi waktu jam'in, jadi maksudnya bukan sholat jamak. Maksud dari pemahaman kamu tuh apa? Waktu jam'in ini di luar sholat jamak ya. Kalau sholat jamak itu kan untuk bepergian. Maksud dari waktu jam'in ini apa? Tadi belum dijelasin secara rincinya. Jadi waktu yang bisa buat dijamak buat sholat itu Bukan tentang sholat jamak. Iya, bukan. Ini kan ketika si orang ini meninggalkan sholat. Nah, terus maksud dari waktu jam itu apa?
lanjut aja. kurang tepat gimana penjelasannya? Karena lagi di itu kan waktunya pas Nah, Waktu jamak jujur. waktu yang dimana sholatnya ini belum, jadi dia waktunya belum selesai, jadi masih ada waktu buat sholat gitu. Iya, benar. Maksudnya ya hampir mendekati. Jadi waktunya maksudnya terhimpun dalam waktu itu, masih dalam satu waktu. Waktu jam itu gitu ya. Sholat zuhur masih ada waktu dari jam 12 sholat zuhur sampai jam 3 ya misalkan. Nah itu namanya waktu jam'in, waktu yang terhimpun, dan masih dalam masih dalam jangkauan waktu itu. Kalau dia nggak ngerjain berarti dia meninggalkan sholat. Udah masuk waktu asar berarti dia meninggalkan sholat zuhur, begitu ya. Sekarang tentang i'rabnya. Ya. Wa yuqtalu, wa-nya wa apa? Istinaf, Ya, kenapa isti'naf? karena awal kalanya Yuqtalu fi'il fi'il apa? mudhari Dari ma'lum majhul, majhul. Kenapa majhul? karena yang dihuna. Coba tasrif. Kotala yang dulu kosan yang maktalan kawakal tidak melakukan turun atau maksaktul maktalan maktalan tuktalu tuktalani tuktaluna tuktalu tuktalani tuktalna tuktalu tuktalani tuktaluna tuktalina tuktalani tuktalna tuktalu tuktalu. Iya. Setiap fi'il yang majhul membutuhkan Naibul fa'il naibul fa'il. dan miring katilu tinggi yang miring katilu huwa domirnya balik ke muslim makalaku tahiru, jadi muslim yang kalaf yang suci. Ka'an kasala ma'iktiqadi. Coba i'rab. Karena fi'il Karena ya? hanya fi'il madi Enggak, bentar. Wa in kana kasalan, innya kalimat apa? Aku syaitin Karena fi'il madi nafis terus isma berarti fi'il huwa isimnya mana nih? mustatir Mustatir domir domir huwa ya udah mana? muslim makalaku tahiru, 40 menit lagi. Orang yang orang muslim yang mukalaf yang suci. orang Sampai jam berapa? 9 ya? khobarnya mana dia? 9. Asal Kasalan kalimat apa? isim Isim apa? Kan 1 jam dari isim masdar Pakai wazan apa dia? 9 Bagi isim master pakai wazan apa? isim jamid Ayo master apa jamit, jangan ragu. 1 isim jamid 3. ya. Marifat nakirah, nakirah mabni murab, zakar muannas, zakar mufrad tasniyah jamak. mufrad I'rabnya jadi apa? khabar kana Khobar kana hukumnya hukumnya jangan nasab kasih unjuk hukumnya nih. nasab Pada nasabnya fathah kenapa dia fathah? karena menjadi khabar kana. Kenapa dia fathah? Kan hukumnya itu nasab, khobar kana. Iya. Pada nasabnya Karena fathah. mufrad Karena termasuk isim mufrad mufrad.